Kok muncul? Kok tulisannya nggak muncul? Sudah 32 orang. Sudah masuk semua. 32 sekarang. Oke. Jangan selesaikan. Sambil nunggu yang lain, silahkan absen dulu. Sekarang buka kulon. Kulon. Fisiologi kelas A. Salah deh. Kok buka kulon toh? Iya sih. Jalan. Ini absen. Ya, ini yang belum absen, Meria, Sofi, Hanifah. Ini banyak yang belum absen. Bunga, Marceli, Melia, Firmansyah, Rizkita belum. Sambil ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini nanti saya sebenarnya jam 8 itu ada rapat juga, nggak bisa diwakilkan, jadi ya saya mungkin rapatnya agak telat juga, tapi ini yang akan saya percepat juga nanti yang untuk kuliah fisiologi hewan. Nanti materinya ini bisa diupload dan juga sudah saya masukkan di kulon. Nah, untuk minggu ini ya, kemarin di pertemuan pertama saya mencoba untuk ini, sudah dengar semua ya? Sudah Ibu. Dengar Ibu. Ya. Yang pertemuan pertama kemarin saya mencoba ada tugas dan kuis lewat kulon. Ternyata ada beberapa yang salah baca ya waktu terakhirnya harinya itu, sehingga tidak bisa masuk. Nah, untuk minggu ini belum saya kasih tugas, nanti untuk beberapa ya mungkin pertemuan yang berikutnya nanti bisa dicek lagi. Oke, untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai nutrien dan digesti. Ya, nutrien yang kaitannya dengan nutrisi. Jadi nutrisi itu segala semuanya yang dimakan ya. Nutrien itu zat kimia organik maupun anorganik yang ada dalam makanan dan diperlukan untuk fungsi tubuh. Nah, nutrien ini ada yang esensial dan ini harus mencukupi kebutuhan nanti energi di dalam tubuh. Nah, untuk nutrien esensial itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, bahan. Ini sudah tahu semua ya, karbohidrat. Kita ini aja kita. Nanti ada metabolisme karbohidrat itu dalam ada proses glikogenesis, gluconeogenesis ya. Itu nanti juga akan kita bicarakan. Kemudian ada protein ya sebagai sumber utama, terutama dipakai untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, ini bagaimana nanti proses
pencernaannya, jadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ini proses penyerapan, pencernaan dan absorpsi di dalam tubuh itu nanti akan berbeda. Kemudian lemak ini juga, lemak ini sebagai sumber energi yang paling besar. Jadi 1 gram itu ada 9 kilokalori. Ya, ini kalau mengkonsumsi lemak, ini kemarin kita juga ada penelitian tentang pakan yang hiperlipid, ya itu ternyata di dalam proses pencernaan dan pencernaannya itu, dan ini sesuai dengan kebutuhan energi karena energinya tinggi sehingga konsumsi pakannya itu menjadi rendah, ya, sedikit konsumsi pakannya. Nah ini juga ternyata setelah dilihat dari beberapa hasil data yang kita peroleh itu, kalau diberikan di awal pertumbuhan itu memang kurang bagus ya, karena memang di awal itu pertumbuhan paling bagus itu dengan asupan protein. Ya, protein terutama dipakai untuk membentuk struktural dari tubuh, baru nanti lemak. Jadi kalau diberikan pada waktu yang kurang tepat itu ternyata juga ada kurang optimalnya dalam proses metabolisme. Kemudian di sini juga air, ya nanti kita bicarakan tentang metabolisme air juga, vitamin, mineral. Jadi vitamin ini juga ada vitamin yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Kemudian juga ada mineral esensial. Kok muter-muter? Enggak muter-muter. Nah, jadi proses nutrien tadi masuk ke dalam tubuh yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dari proses ingesti. Ya, jadi ingesti itu makanan jadi proses ingesti masuknya makanan ke dalam tubuh ini dikoordinasi juga oleh bagian-bagian tubuh, terutama adalah untuk kontraksi otot dan saraf. Kemudian di sini juga ada proses mengunyah, menelan. Jadi seperti menelan itu juga ada koordinasi antara otot-otot yang ada di dalam lidah, kemudian refleks paring, dan esofagus, serta peran dari saraf kranial. Jadi kita makan, mengunyah itu ada koordinasi dari beberapa bagian-bagian tubuh. Jadi mengunyah itu membutuhkan waktu beberapa detik. Jadi kalau zaman dulu orang tua itu kalau kita makan itu biasanya mengunyah itu ya, sampai 32 kali ya setiap mengunyah. Nah kalau sekarang ya karena bentuk makanannya mungkin juga berbeda sehingga jarang yang mengunyah itu sampai 32 kali. Kemudian digesti, ya kita juga bicarakan tentang digesti. Jadi digesti ini pada prinsipnya akan merubah, proses merubah molekul-molekul yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Ya, karena nanti di dalam absorpsi itu yang diserap adalah molekul dalam bentuk sederhana. Jadi kalau karbohidrat itu harus dipecah dulu dalam bentuk monosakarida, protein dalam bentuk asam amino, lemak dalam bentuk asam lemak. Nah, jadi dalam proses digesti atau pencernaan ini kurang lebih 1-4 jam ya makanan itu akan dicerna. Nah, ini juga masing-masing nutrien tadi akan mengalami proses pencernaan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Ya, demikian juga tempatnya. Jadi misalnya protein akan berbeda dengan enzim-enzim yang berperan di situ, dengan lemak, dengan karbohidrat yang akan berbeda. Nah, ini jalur atau struktur organ yang
berperan dalam proses digesti ya, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus ya. Dan dilengkapi juga beberapa kelenjar-kelenjar pencernaan ya, seperti hati, kandung empedu, pankreas dan lain-lain. Nah, jadi tujuan utama dari sistem pencernaan adalah memecah bahan makanan menjadi yang ukuran yang lebih kecil sehingga bisa diserap ya, dan menembus dinding usus, masuk ke balon pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini penyerapan itu juga terjadi pada tempat yang berbeda-beda. Nah, jadi ya biasanya kalau ujian skripsi itu kadang itu ditanyakan ini hal-hal yang sederhana, prinsip dasar itu kadang itu lupa ya. Banyak yang lupa. Misalnya penelitian, kita kan selalu misalnya penelitian pemberiannya secara oral. Ya paling tidak itu harus tahu sifat fisika kimia senyawa itu bagaimana. Nah, kalau ini kenapa kok dia bisa diabsorpsi, di mana dia akan diabsorpsi oleh sel-sel apa, itu kadang ya, jadi misalnya itu sifatnya larut dalam lemak, ya biasanya dia akan bersama-sama dengan lemak, itu lebih banyak penyerapannya itu di daerah ilium misalnya. Nah, itu akan berbeda dengan yang glukosa. Nah, masing-masing nutrien sederhana tadi nanti di dalam proses absorpsinya itu juga ada kespesifikan masing-masing. Misalnya glukosa sama-sama dari monosakarida. Ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Nah, itu nanti juga mekanisme penyerapannya itu juga berbeda. Lemak juga, misalnya lemak rantai pendek, lemak rantai panjang. Itu mekanisme pencernaan dan absorpsinya juga akan berbeda. Nah, setelah diabsorpsi itu juga nanti regulasi atau sirkulasi di dalam aliran darah itu juga berbeda mekanismenya. Ya, kita kembali ada organ pencernaan yang berperan di dalam proses pencernaan. Jadi agak organ sistem pencernaan ini umum ya, berupa pipa panjang ya dari mulut sampai anus yang dan juga ada beberapa kelenjar aksesoris ya, mulai yang terdapat di mulut itu ada gigi, lidah, kelenjar saliva ya, kemudian juga beberapa kelenjar yang berfungsi mengeluarkan sekret yang membantu dalam proses pencernaan, itu ada hati, kandung empedu, dan pankreas. Nah, ini masing-masing membantu dalam proses pencernaan. Nah, pada prinsipnya struktur mikroskopis dari saluran pencernaan itu dari mulai esofagus sampai dengan intestinum ya, itu pada prinsipnya itu sebenarnya sama ya. Jadi suatu saluran yang lapisan penyusunnya itu sama, hanya masing-masing itu ada modifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya esofagus itu kalau untuk makanan kan dia hanya dilewati oleh makanan. Dia belum ada pencernaan di situ, sehingga strukturnya itu juga akan berbeda nanti dengan di lambung ya. Jadi lebih yang di esofagus misalnya itu yang banyak berkembang adalah sel otot ya, ototnya di situ. Di situ masih ada gabungan antara otot rangka dengan otot polos ya. Karena di sini fungsinya lebih untuk mendorong makanan. Sedangkan misalnya ini di lambung ya, di lambung ini karena di lambung itu sudah mulai proses pencernaan, di sini banyak enzim-enzim sel-sel yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan ya, sehingga di sini banyak tumbuh adalah sel-sel kelenjar pada bagian mukosanya. Kemudian di usus ya, karena usus ini lebih berfungsi sebagai absorptif ya, absorpsi, sehingga
sel-sel membentuk fili-fili yang panjang-panjang. Nah, itu juga ada maksudnya, tujuannya supaya terjadi optimasi dalam proses absorpsi. Kemudian ya ini juga di usus halus intestin itu kan ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ini juga berbeda-beda nanti strukturnya. Misalnya di ileum itu lebih banyak absorpsi lemak ya, sehingga di situ banyak terdapat nodul-nodul limfa ya, karena lemak itu kan masuk ke dalam, setelah diabsorpsi dia akan ditampung dalam pembuluh limfa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi di situ yang banyak berkembang itu adalah nodul limfa. Nah, demikian juga ini untuk usus besar ya, kaitannya sudah tidak absorpsi lagi, sehingga di sini permukaannya juga sudah tidak tinggi lagi sebagaimana pada intestinum usus halus. Nah, jadi pada prinsipnya tadi 4 lapisan dasar itu sama, ada lapisan mukosa, submukosa, muscularis, dan adventitia. Jadi semuanya ada 4 lapisan ini, tetapi masing-masing mempunyai modifikasi permukaan struktur sesuai dengan fungsinya. Nah, ini contoh misalnya struktur dari intestinum ya, dinding intestinum. Nah, ini banyak fili-fili, ini fungsinya adalah untuk meningkatkan, untuk supaya banyak absorpsi yang menambah luas permukaan absorpsi. Nah, bentuk selnya itu juga, nah, kemarin ujian ditanya absorpsi sel-sel usus itu bentuknya apa, karena dia fungsi absorpsi. Lupa, sudah mau lulus lupa. Nah, jadi tentunya ada modifikasi permukaan ini, adanya mikrofili misalnya, ini karena fungsi dari sel ini adalah untuk absorpsi. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang esofagus, ya nggak mungkin dia ada fili-filinya karena dia tidak berfungsi untuk absorpsi. Nah, ini juga contoh permukaan pada ini ada fili-fili, kemudian ini juga berkembang lakteal ya, nodul limfoid tadi untuk terutama untuk intestinum yang berfungsi untuk absorpsi lemak ya, di sini banyak nodul limfa. Nah, ini struktur. Tadi ada lapisan mukosa, ini submukosanya itu di ini. Jadi pada lapisan submukosa ini pembuluh darah dan saraf itu sampai di submukosa ini ya. Jadi tidak sampai ke lapisan mukosa. Nah, di sini gambarnya banyak terdapat plexus. Kemudian lapisan berikutnya ada otot polos ya, yang tersusun secara sirkuler dan longitudinal ya, kaitannya dengan gerakan mendorong ya, dan gerakan untuk meremas makanan, sehingga ini kenapa susunannya harus sirkuler dan longitudinal. Nah, di antara kedua lapisan otot itu juga banyak terdapat saraf ya, disebut saraf atau plexus Auerbach itu penemunya. Itu lapisan-lapisan pada prinsipnya. Nah, dimulai dari mulut ya, pencernaan dari mulut, ada gigi, lidah. Di situ juga dilengkapi dengan 3 buah kelenjar. Ada sublingualis, ada kelenjar submaxillaris, ada kelenjar parotid. Ya. Ini menghasilkan mukus yang berisi air dan juga lendir. Ini juga pH saliva harus 6.
Nah, kemudian esofagus tadi dengan gerakan palistatik, kemudian lambung, ya jadi lambung di sini juga banyak terdapat kelenjar-kelenjar, sel-sel kelenjar ya karena harus menghasilkan getah lambung ya nanti di sini akan terjadi menghasilkan beberapa substansi yang berperan di dalam pencernaan. Di sini ada HCl menghasilkan sel-sel yang menghasilkan HCl, ada yang menghasilkan mukus. Ya, kemudian juga di lambung itu juga dihasilkan sel-sel, terdapat banyak sel-sel yang menghasilkan enzim. Ya. Nah di sini juga nanti dengan adanya makanan yang masuk, nah ini akan memacu sel-sel untuk menghasilkan HCl ya. HCl ini yang fungsinya akan merubah ya protein, mencerna protein menjadi pepton ya. Nah kemudian ini struktur lambung ini juga mulai dari ujung di pilorik ya, jadi pertemuan antara esofagus dengan lambung ini juga terdapat lebih banyak tersusun oleh struktur otot yang sangat kuat karena otot-otot yang ada di sini itu yang fungsinya adalah untuk membuka dan menutup klep di sini ya, sekatnya pilorik ya supaya lambung esofagus. Nah ini kalau membrannya itu rusak misalnya, nah itu ada beberapa gangguan terhadap makanan itu bisa yang dari lambung itu bisa masuk kembali lewat esofagus. Ya mungkin Anda kenal dengan penyakit GERD ya. Nah itu asam lambungnya tinggi ya, ini bisa menyebabkan gangguan pada membran ini sehingga ada arus balik ya, sehingga itu bisa sampai ke dada sampai ini sehingga terasa panas karena ini asam lambungnya itu bisa sifat iritatif. Nah ini banyak terdapat otot-otot yang menyusun ya ini. Ini juga kapasitas lambung ya, jadi kapasitas lambung yang berbeda-beda pada manusia, pada tikus ya. Ini biasanya kalau penelitian pada tikus kita memberikan secara oral itu harus melihat kapasitas lambung. Jadi kalau kita misalnya kapasitas lambungnya itu 5 mili ya, paling tidak maksimum kalau kita memberikan treatment itu ya sekitar misalnya 0,5 itu ya maksimum 0,2 karena yang 0,3 itu ditakutkan kalau di dalam lambung itu sudah ada makanan kita tambahi sehingga kapasitasnya itu bisa lebih. Nah itu biasanya akan muntah ya, dimuntahkan. Nah ini bagian-bagiannya juga di bagian kardiak, ini tengah fundus dan bagian bawah itu pilorus. Nah ini juga dalam proses digesti itu nanti peran masing-masing bagian itu akan berbeda-beda juga. Nah jadi ini di bagian-bagian dari lambung ini nanti strukturnya juga berbeda-beda. Kemudian yang jelas di sini bahwa lambung itu menghasilkan HCl, tapi dinding lambung itu tidak rusak oleh HCl. HCl itu kan iritatif, ya, jadi biasanya HCl itu akan disekresikan itu kalau ada makanan yang masuk. Tapi kadang juga pada keadaan tertentu belum ada makanan yang masuk, tetapi HCl-nya itu sudah diekskresikan yaitu. Nah, hanya sebenarnya lapisan lambung itu juga sudah memproteksi ya, bentuk strukturnya itu sangat rapat sehingga
HCl itu tidak mengiritasi. Cuma dalam keadaan tertentu kalau sudah sudah kronis, ya iritasi itu juga kadang bisa terjadi sehingga bisa terjadi namanya tukak lambung. Nah, itu sakit sekali kalau sudah sampai tukak lambung. Nah, di dalam lambung itu juga terdapat beberapa enzim yang dihasilkan. Tadi ada enzim renin ya, ada sel-selnya yang menghasilkan di situ, yang fungsinya adalah mengendapkan protein. Ya, karena di sini lebih nanti adalah untuk pencernaan protein. Jadi pada lambung itu sudah mulai terjadi pencernaan protein. Pepsin ini berubah menjadi berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Ya. Kemudian tadi HCl itu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ya, jadi kalau ada makanan yang masuk, ya itu akan memacu HCl disekresikan. Jadi HCl ini akan merubah pepsinogen yang tidak aktif menjadi pepsin yang aktif. Nah, kenapa pada saat disekresikan tidak langsung pepsin saja, tapi harus dalam bentuk pepsinogen. Nah, ini salah satu sebab ya, misalnya pepsinogen itu tidak aktif. Jadi kalau dia disekresikan sudah dalam bentuk pepsin, nah khawatirnya kan pepsin ini akan mencerna protein. Sementara dinding sel itu banyak mengandung protein, yaitu bisa menyebabkan iritasi. Ya, sehingga kalau ada makanan baru pepsinogen ini akan disekresikan dan dirubah oleh HCl tadi menjadi pepsin. Kemudian ada enzim lipase juga yang berfungsi dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tadi mulai masuknya makanan setelah masuk lewat esofagus dengan gerakan peristaltik ya, kontraksi otot, ini akan membuka dan menutup katop pilorik. Ya, jadi setelah masuk lambung, katop esokardia ya. Setelah di lambung baru dia makanan itu akan berjalan dan dia akan keluar dari lambung menuju ke usus. Nah, itu harus melewati katop pilorik ini. Ya, jadi di sini juga katop ini sekitarnya itu harus tersusun oleh sel-sel otot yang sangat kuat, ya, supaya makanan itu tidak balik lagi. Nah, tadi makanan yang dari lambung masuk ke usus, di mana di dalam lambung itu makanan itu masih ada campuran asam karena ada HCl-nya, sedangkan usus itu bersifat basa. Ya. Nah, ini juga kaitannya dengan kondisi asam basa ini, maka ini juga akan berpengaruh terhadap tadi membuka menutupnya katop pilorik. Ya, kemudian ini masuk ke dalam usus. Jadi usus ada 3 jenis, duodenum, jejunum, ileum, yang masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, mulai dalam dinding usus ini juga dihasilkan banyak getah atau enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan di usus halus, antara lain hormon sekretin dan hormon kolesistokinin. Ya, jadi kalau tadi makanan masuk ke dalam duodenum, maka dinding duodenum ini akan mensekresikan hormon sekretin dan kolesistokinin untuk membantu di dalam merangsang sekret dari pankreas yang untuk membantu dalam proses digesti
terutama protein-protein yang masih agak strukturnya agak panjang ya, belum bentuk asam amino. Nah, di dalam usus halus itu sudah terjadi penyerapan. Ya, jadi ini tadi masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam duodenum itu sebenarnya masih juga terjadi proses digesti, ya. Jadi sekalian digesti, dia di situ juga sudah mulai terjadi absorpsi. Ya, jadi duodenum tadi terutama protein-protein yang masih strukturnya agak panjang akan dipecah ya menjadi asam amino, ya, kemudian akan diabsorpsi. Kalau karbohidrat itu sudah dipecah. Lemak ini juga nanti dalam proses pencernaan itu tadi di lambung sudah mulai pencak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, lemak terutama itu akan diabsorpsi di bagian ileum. Nah, dalam proses penyerapan itu ini struktur fili-filinya cukup banyak. Nah, ini sel-sel yang menyusun adalah epitelium kolumner. Nah, ini kemarin di ujian ditanyakan, tidak tahu ya, epitel kolumner itu karena kaitannya dengan fungsi absorpsi, dan di sini ada di permukaan itu banyak modifikasi permukaan yang membantu dalam proses absorpsi. Kemudian di sini sebenarnya juga banyak sel-sel namanya sel goblet yang fungsinya untuk menghasilkan sekret untuk melumasi permukaan dari saluran ini. Nah, di sini juga ada ini terutama pembuluh limfa itu nanti banyak terdapat pada ileum, tetapi di duodenum pun sebenarnya juga ada absorpsinya. Di sini untuk apa namanya makanan ya dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi ini misalnya yang warna apa ini agak pink ini asam lemak ya. Ya, asam lemak nanti dibawanya itu lebih ke pembuluh limfa. Jadi setelah diabsorpsi ini akan translokasikan ke pembuluh limfa. Nah, di mukosa itu nanti banyak namanya sentral lakteal. Itu akan berkumpul di sana baru menuju ke pembuluh limfa. Nah, kalau glukosa monosakarida juga asam amino, nah itu lewatnya adalah yang ini pembuluh darah. Nah, jaringan pembuluh darah yang nanti akan masuk ke vena porta hepatica. Itu jalurnya itu akan berbeda. Yang lemak ini juga nanti sebelum diekskresikan ini akan dikemas dulu ya dalam bentuk kilomikron. Baru nanti akan ditransportasikan lewat pembuluh limfa. Tadi permukaan dinding usus halus membentuk fili untuk memperluas permukaan usus supaya makanan yang terjadi banyak. Ini sudah, ini masing-masing tadi bisa dibaca sendiri. Kemudian masuk ke usus besar. Ya, di dalam usus besar ini terjadi reabsorpsi air. Jadi untuk dengan adanya reabsorpsi air maka sisa makanan yang tidak diserap ya ini akan memadat ya, sehingga feses yang dihasilkan adalah feses yang padat. Ya, tapi biasanya kadang juga orang defekasi itu menghasilkan feses yang cair, itu tentunya ada gangguan di dalam mekanisme reabsorpsi air. Kemudian rektum, ya, anus, lubang pengeluaran. Nah, ini beberapa organ yang juga berkaitan dengan kelenjar aksesori yang membantu dalam proses pencernaan. Ini adalah hati. Jadi hati itu menghasilkan terutama dalam untuk pencernaan lemak itu adalah empedu. Ya, jadi empedu ini akan disintesis di hati. Jadi bahan dasarnya itu juga termasuk ada kolesterol ya,
ada lemak yang lain, ada protein juga. Ini akan disintesis di hati, kemudian dibawa ke kandungan empedu. Nah, kalau ada makanan tadi yang masuk, ya makanan terutama lemak masuk ke lambung, itu maka empedu tadi akan disekresikan untuk dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Ini langsung aja. Ini garam empedu tadi akan disimpan di dalam kandung empedu. Jadi nanti kalau ada makanan yang masuk lewat lambung itu sudah siap. Nah, kadang juga di sini dalam metabolisme pembentukan garam empedu seringkali terjadi adanya suatu gangguan pengkristalan menjadi batu empedu, ya. Jadi batu empedu itu akan banyak tersimpan di sini sehingga tahu-tahu harus dioperasi karena batu empedunya sudah cukup banyak. Nah, kalau pembentukannya itu atau penyimpanannya itu di dalam kandung empedu biasanya dalam jangka waktu lama ya tidak terasakan ya. Tapi kalau misalnya pembentukan pembentukan batu itu terjadi pada saluran itu atau menyumbat saluran, itu yang seringkali itu berbahaya sekali. Jadi bentuk empedunya, kristal empedu itu juga ada yang bentuknya itu halus ya, ada juga yang agak kasar ya, sehingga itu juga sangat berbahaya. Jadi juga untuk sekresi empedu itu tadi juga kalau ada makanan yang masuk tadi juga ada kaitannya dengan hormon kolisistokinin yang memacu kantong empedu untuk menghasilkan empedu. Kemudian ini akan mengaktifkan beberapa enzim-enzim yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak ya, sehingga lemak itu sudah dicerna. Kemudian juga ada hormon sekretin ya. Sekretin itu terutama untuk merangsang pankreas ya, untuk menghasilkan getah-getah pankreas ya, seperti tripsin ya. Ini terutama untuk memecah protein menjadi asam amino. Ya, jadi meskipun tadi protein itu awalnya sudah dicerna di lambung, tetapi di lambung itu belum menjadi bentuk asam amino yang siap untuk diabsorpsi. Ya, sehingga ini butuh enzim-enzim yang dihasilkan untuk pencernaan, yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, ini juga enzimnya macam-macam yang dihasilkan oleh getah pankreas ini. Ada tripsin, ada chymotrypsin, ada amilopsin ya, ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini nah di dalam proses pencernaan tadi ya, pada prinsipnya itu dari usus sampai ke anus ya, dikeluarkan tadi perjalanannya itu seperti itu. Nah, di dalam proses pencernaan ini juga beberapa yang ikut berperan, yaitu ada saraf, hormon ya. Jadi ini juga membantu secara mekanik dan kimiawi dalam proses-proses pencernaan. Nah, ini kalau di skemanya tadi makanan ya, di digesti sini, jadi di digesti itu terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Kemudian sepanjang saluran pencernaan itu kalau ada makanan yang masuk, sekresi beberapa substansi tadi mulai dari lambung. Kemudian kalau sudah untuk mencerna ya, jadi sekret yang dihasilkan tadi untuk membantu dalam proses pencernaan. Setelah menjadi bentuk yang paling sederhana, ini akan diabsorpsi. Nah, ini absorpsinya itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dipakai dalam proses metabolisme. Nah, untuk kontrol dan koordinasi proses pencernaan, ini tadi dikontrol oleh ada saraf
ya yang ada di saluran pencernaan tadi, mulai dari plexus mesentericus, ya, jadi plexus mesentericus atau Auerbach ini terdapat di antara lapisan otot sirkuler dan longitudinal. Ya, jadi di antara lapisan-lapisan otot tadi ada plexus saraf. Di sini fungsinya untuk mengkoordinasi gerakan otot polos yang ada di dinding usus. Jadi untuk kontraksi supaya, jadi kontraksi itu tidak hanya mekanik saja, tetapi juga dikontrol oleh sistem saraf. Ya. Kemudian juga ada plexus Meissner. Ini terutama letaknya di bagian submukosa dari saluran pencernaan. Nah, plexus ini terutama fungsinya untuk mengontrol aliran darah dan mendeteksi sensasi pergelangan usus. Ya, jadi kaitannya untuk membantu juga di dalam proses motilisasi dari di saluran pencernaan. Kemudian juga ada saraf parasimpatik vagus, nervus vagus. Jadi ini saraf ini juga dikendalikan dari sistem saraf pusat, ya. Nah, ini juga saraf ini mengatur kecepatan gerakan dan sekresi getah usus serta hormon-hormon yang dihasilkan oleh saluran pencernaan tadi. Ya, jadi ada beberapa saraf, ya, ada saraf Auerbach, ada saraf mesentericus, ada saraf dari vagus. Ini enggak usah, aja aktivitasnya. Mastikasi, tadi ada mengunyah, menghasilkan saliva. Nanti dibaca sendiri aja yang ini, ya. Nah, sebenarnya ini juga sebelum ini, ya. Nah, sebenarnya kalau makanan yang masuk ini sebenarnya juga ada mekanisme rangsangan untuk menghasilkan suatu sekret atau mukosa. Nah, ini juga banyak terdapat reseptornya, itu banyak terdapat di sekitar mulut. Jadi di situ banyak reseptor cita rasa, ada reseptor bau, ada reseptor raba, ya. Nah, kadang juga misalnya adanya reseptor bau misalnya. Ini bisa menyebabkan karena di situ ada rangsangan yang cukup kuat terhadap bau. Jadi bau misalnya bau makanan itu, ya. Sehingga ini juga bisa menyebabkan air liur itu keluar. Jadi makanannya aja belum ada, hanya membau makanan yang rasanya enak, itu bisa menyebabkan rangsangan untuk pengeluaran air liur. Ya. Nah, baru kalau ini pengen, kayaknya enak lah baru dimakan. Rasanya ternyata tidak seenak baunya. Nah, itu bisa kita bisa sensasi tadi. Nah, kemudian tadi rangsangan yang diterima itu akan diteruskan tadi di hipotalamus, ya, tadi untuk mengatur pengeluaran air liur. Ya. Nah, ini penelanan itu juga tahapannya ada tahap bukal. Bukal itu makanan dikumpulkan di permukaan lidah, kemudian didorong ke faring, kemudian tahap faringeal, kemudian juga tahap esophagus, ya, sehingga terjadi deglutisi. Nah, ini juga dalam proses deglutisi juga terjadi pencegahan regurgitasi. Jadi regurgitasi itu kembali lagi ke esophagus, itu ada tadi gerakan untuk mencegah ke sana. Terutama dengan adanya kontraksi pada otot-otot. Ini ada ini. Nah, ini beberapa sel-sel yang terlibat dalam sekresi getah-getah lambung, ya. Jadi di sini struktur dari permukaan mukosa lambung, di sini tersusur ada sel-sel banyak, ya, sel-sel mukus, ada sel-sel parietal, ada sel gastrik, ya, macam-macam yang tadi fungsinya berbeda-beda. Jadi sel chief itu
akan memacu menghasilkan pepsinogen misalnya. Kemudian sel-sel parietal, yaitu yang memacu untuk menghasilkan HCl tadi. Kemudian mengubah. Jadi ini sel-selnya itu macam-macam ada di permukaan dari lambung ini. Saja. Nah, tahap-tahap untuk pengeluaran getah lambung. Jadi lambung tadi menghasilkan sekret itu karena ada beberapa faktor yang merangsang ya. Yang pertama adalah adanya fase sefalik. Jadi fase sefalik itu makanan di dalam mulut. Jadi waktu makanan kita masuk di dalam mulut itu sebenarnya sudah memacu sel-sel lambung itu untuk menghasilkan getah pankreas. Sehingga nanti pada saat makanan sudah masuk ke dalam lambung, sekretnya itu sudah ada. Ya. Itu fase sefalik. Nah, ini tadi rangsangan juga berupa cita rasa, bau, dan penglihatan. Jadi baru merasakan, baru membau saja. Sebenarnya itu juga lambung itu sudah menghasilkan sekretnya. Kemudian juga faktor lain fase sefalik itu juga disebabkan karena defisiensi glukosa, terutama di dalam otak. Jadi kalau kadar glukosa di dalam darah atau glukosa terutama di dalam otak itu kurang, maka ini juga akan menyebabkan kayak keinginan untuk makan, ya. Sehingga getah-getah lambung itu juga sudah dipersiapkan. Nah, fase sefalik itu juga distimulasi melalui saraf nervus vagus, ya, yang menstimulasi sel-sel parietal tadi menghasilkan HCl. Nah, kemudian sel G, sel gastrin itu untuk menghasilkan gastrin yang tadi pada lambung tadi. Nah, ini juga regulasi pengeluaran getah lambung tadi lewat fase sefalik tadi. Jadi di ada makanan yang sudah dibawa atau sudah masuk. Nah, ini di hipotalamus, yaitu ada pusat namanya pusat lapar ya, tadi menghasilkan beberapa rangsangan. Ini memacu pengeluaran beberapa sekret daripada lambung tadi. Selain fase sefalik, itu juga ada fase gastrik. Jadi fase yang kedua adalah fase gastrik. Ya, jadi gastrin yaitu sel-sel gastrik tadi akan menghasilkan gastrin. Waalaikumsalam. Yang dilepaskan jika lambung kontak dengan antrum baik secara mekanis dan kemis. Ya, jadi kalau ada makanan yang masuk itu juga tadi merupakan fase gastrik untuk menghasilkan HCl. Kemudian ada fase intestinal. Jadi kalau sudah masuk ke dalam, sudah dicerna di dalam lambung, sudah akan masuk ke dalam intestinal, ini juga merupakan rangsang untuk menghambat ya getah lambung tadi sudah tidak disekresikan lagi. Jadi karena sudah tidak ada makanan ya, makanan itu sudah mengalir ke bawah ke intestinum, maka ini juga sebagai rangsangan untuk ke lambung untuk mengurangi sekret yang dikeluarkan. Nah, jadi tadi dengan menghasilkan enterogastron. Nah, kemudian ini juga kelenjar lain selain hati yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu terutama pankreas. Jadi pankreas itu sebenarnya adalah suatu kelenjar yang dia menghasilkan hormon endokrin dan eksokrin. Yang satu-satunya kelenjar yang menghasilkan hormon endokrin dan eksokrin itu ada pankreas.
Ya, kalau endokrin itu memang termasuk dalam hormon pencernaan metabolisme, terutama nanti kalau sudah diserap, makanan sudah diserap, kadar glukosa darah meningkat atau menurun, ya, itu peran dari hormon-hormon atau kelenjar-kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon glukosa, insulin dan glukagon. Sedangkan untuk yang sel-sel yang menghasilkan sekret yang dibawa ke intestinum itu adalah sel-sel ini banyak sel-sel asiner, ya, bentuknya seperti segitiga gitu ya. Nah, ini kalau ada makanan tadi masuk sampai ke intestinum, maka pankreas ini akan dirangsang untuk menghasilkan sekretnya yang dipakai untuk proses-proses pencernaan. Ya, jadi ini dari seluruh pankreas itu sel-sel asiner itu jumlahnya cukup banyak, ya, 82% itu adalah sel-sel asiner. Jadi untuk sekretnya itu nanti akan disekresikan lewat saluran. Jadi ini saluran-saluran ini ya nanti akan berujung ke saluran pencernaan. Sel endokrinnya itu sekitar hanya 1,8%. Nah, ini beberapa enzim-enzim yang dihasilkan, yaitu ada tadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya, yang memecah asam amino, ada tripsinogen, ada kemotripsin, ada bermacam-macam enzim, ya, tergantung dari yang disimak itu apa. Ini aja. Ini tadi untuk empedu sudah. Nah, terutama tadi empedu itu, gentak-gentak empedu terutama disekresikan kalau makanan itu mengandung lemak, ya. Jadi lemak itu kan tidak bisa larut dalam air, ya. Jadi saluran pencernaan itu kan pelarutnya adalah air. Sedangkan lemak itu tidak bisa larut dalam air, sehingga kenapa harus diemulsifikasi oleh garam empedu, ya, supaya enzim-enzim yang mencerna lemak itu bisa bekerja. Jadi enzim yang mencerna lemak itu kan enzim lipase. Dia tidak bisa mencerna kalau substratnya itu tidak larut dalam air, sehingga harus diemulsifikasi. Ya, dengan diikat oleh garam empedu tadi, maka permukaan lemak yang ini menjadi lebih bersifat hidrofil, sehingga lipase itu bisa mendekat, kemudian akan memecah rantai-rantai asam lemak tadi, ya, lemak yang panjang. Karena makanan yang kita konsumsi itu biasanya kan dalam bentuk lemak rantai panjang, ya, trigliserida dan sebagainya. Nah, ini akan mudah didekati oleh lipase, kemudian akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga bisa dicerna. Nah, setelah dicerna itu pun juga harus dibuat dalam bentuk yang juga larut dalam air, ya, supaya dalam bentuk misel. Ya, jadi misel ini juga larut dalam air, sehingga itu akan bisa dibawa sampai ke intestinum. Ini komposisi getah empedu macam-macam nanti dibuat, pengaturan sekresinya juga ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini secara ringkas saja, mungkin kurang jelas juga, ya, tapi nanti bisa diperhatikan. Di dalam proses pencernaan itu kita bagi-bagi, ya. Ini ada karbohidrat, ya, yang hijau ini karbohidrat, yang ungu itu protein, yang oranye itu asam nukleat, yang kuning itu adalah lemak. Nah, ini tadi tempat pencernaannya juga dimulainya di tempat yang berbeda-beda. Jadi seperti karbohidrat, digesti karbohidrat itu mulai dicerna di mulut, ya. Dari mulut itu sudah ada pencernaan karbohidrat.
tapi di mulut tidak ada pencernaan lemak dan protein. Nah, pencernaan karbohidrat selanjutnya itu di lumen usus halus, ya, di intestinum. Jadi di lambung itu tidak ada pencernaan karbohidrat. Nah, kemudian berikutnya ya pencernaan yang lebih halus lagi menjadi bentuk yang monosakarida, ya, masih di intestinum. Ya, sedangkan untuk protein itu mulai pencernaan ada di lambung. Kemudian dilanjutkan di usus halus, ya, menjadi asam amino yang lebih pendek rantainya, kemudian nanti diteruskan di bagian lebih bawah dari intestinum. Asam nukleat dan lemak, ya, ini sama, itu mulai pencernaan ada di lumen usus. Ya, jadi ini perbedaannya menjadi oleh enzim-enzim yang dihasilkan. Nah, ini setelah dicerna, ya, menjadi bentuk yang paling sederhana nanti, misalnya glukosa, karbohidrat itu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Ini nanti juga mekanisme absorpsinya itu juga berbeda, yaitu lewat glukosa itu biasanya masuk ke dalam sel intestinum, itu bisa lewat difusi terfasilitasi, ya, dengan bantuan natrium. Jadi yang transport aktifnya itu adalah natriumnya. Ya, setelah nanti natrium keluar itu, nah ini bersamaan. Jadi sebenarnya difusi tapi dengan fasilitas bersamaan dengan natrium. Jadi kalau misalnya dalam makanan itu banyak mengandung natrium, itu akan lebih cepat untuk glukosa itu diabsorpsi. Glukosa dan galaktosa, sedangkan fruktosa itu agak berbeda mekanismenya. Ya, nanti akan kita bicarakan sendiri-sendiri. Ini untuk lanjut aja. Nah, ini tadi untuk pemecahan lemak dalam bentuk trigliserida. Jadi oleh enzim lipase dirubah menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang nanti setelah masuk di dalam sel, jadi absorpsinya tetap semua dalam bentuk yang paling sederhana. Nanti kalau sudah diabsorpsi di dalam sel-sel intestinum itu akan dikemas lagi menjadi trigliserida lagi. Nah, setelah menjadi trigliserida, dia akan dikemas lagi bersama-sama dengan kolesterol dan juga protein, ya, membentuk kilomikron. Baru setelah dalam bentuk kilomikron, lemak ini akan ditransportasikan tadi masuk ke sentral lakteal. Kalau untuk lemak. Nah, ini untuk asam lemak rantai pendek dan rantai panjang itu ada perbedaan. Jadi kalau untuk yang rantai panjang itu tadi masuknya lewat sentral lakteal, tapi kalau untuk asam lemak yang rantai pendek, jadi rantai pendek di sini atom karbonnya yang kurang dari 12 itu masuknya sama dengan glukosa, ya, jadi langsung ke pembuluh darah vena, kemudian masuk ke vena porta hepatica. Nah, kemudian setelah dicerna, diabsorpsi, yang akan diedarkan atau didistribusi ke tadi sesuai dengan jalurnya. Untuk lemak itu lewat pembuluh limfa, kalau lemak rantai pendek dan juga karbohidrat dan protein itu ke vena porta hepatica akan dibawa ke hati, ya, untuk ini sirkulasi bersama dengan sirkulasi darah. Nah, ini untuk proses pencerna, digesti dan absorpsi, ya, pada nutrien yang masuk yang dikonsumsi. Nah, baru nanti di dalam sel itu akan mengalami proses metabolisme untuk pembentukan energi, yaitu secara keseluruhan mengenai proses digesti, ya, nanti
silahkan untuk dibaca-baca lagi, sudah saya upload, tinggal Anda bisa download di situ untuk dipelajari. Kalau masih ada pertanyaan, ini sudah ada grupnya ya. Itu silahkan untuk kalau mau bertanya di grup juga tidak apa-apa. Oke. Mohon maaf karena saya juga harus ada rapat tadi jam 8, sudah terlambat setengah jam. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti di grup saja ya. Halo? Baik, Bu. Ada yang belum absen? Ada yang kesulitan absen enggak? Ada yang kesulitan absen apa enggak? Ini ada tadi yang belum ada satu mahasiswa yang gagal absen, Bu. Siapa? Ini bisa saya absenkan lewat sini. Sebentar, yang belum Tadi absen. atas nama Heskiel, Bu. Sebentar. Saya klikkan dulu. Ini banyak yang, sebentar. Yang belum masuk absen itu, ini sudah. Asti ada nggak Asti? Pindah kuliah? Oh, yang pindah kuliah Asti ya, ini tidak bisa. Kemudian ada Ya, Bu. Heskil. Ya, itu, Bu. Ya. Ini. Oh, Heskil Ya, ini Bu. saya bantu untuk masuk absen ya. Baik, Bu, terima kasih. Lain ada lagi Mauris. Mauris masuk nggak Mauris? Halo? Mauris? Ini ada nggak Mauris, nama Mauris? Ada kesulitan apa? Ini kok belum absen? Selain Mauris, ini sudah. Ya udah. Jadi tinggal yang nggak masuk Mauris ya. Oke, saya kira saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan dilanjut di WA juga boleh. Mau tanyanya di Kulon juga bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.